Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pasuruan, yang saya hormati Bapak Kapolres, kemudian yang saya hormati semua pejabat negara yang ada di sini, baik dari MUI, dari Muspida, dan dari Departemen Agama, dan kepada semua yang hadir di sini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Suatu hal yang indah tatkala para umara, para pemerintah, para pemimpin negara berkumpul dengan para ulama. Dan itu karena nikmat Allah kepada kita, sehingga tidak ada yang pantas untuk dipuji, tidak ada yang pantas untuk disanjung, melainkan hanya Allah semata. Sehingga kita tahu tidak sah sholat seorang hamba tanpa dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka saya sangat berbahagia sekali dengan kehadiran Bapak Wali Kota dan Bapak Kapolres dan yang lainnya. Semoga Allah menjaga semua pemerintah kita, yang terutama tentunya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi dan wakilnya, serta seluruh pejabat-pejabat negara. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada mereka dalam menjalankan kewajiban mereka. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala habibina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk manusia yang Allah utus rahmatan, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi lil alamin. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga kasih sayang Nabi kita itu sampai ke lubang-lubang semut, sampai kepada ikan-ikan di sungai, sampai kepada seluruh binatang buas yang ada di hutan, bahkan kepada orang-orang yang non-muslim pun. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat buat mereka, agar mengentas mereka dari kesyirikan dan kekufuran mereka menuju rahmat Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, yang terutama untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Saudah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, untuk seluruh istri. Baik, ada berapa istri Nabi? Ana di sini banyak hadiah di sini, maka ana mau bagi-bagi tuh. Baik, antum yang di situ. Nah, sebutkan 7 istri Rasul SAW. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Habibah, Maimunah, Ummu Salamah, Juwairiyah, Masya Allah, Saudah. Baik, barakallahu fikum. Kita ini mengaku cinta Rasul SAW. Kita harus tahu bahwa istri Nabi itu ibu kita. Yang mengangkat istri Nabi sebagai ibunda kita itu Allah. Allah mengatakan wa azwajuhu ummatuh. Dan istri-istri Nabi adalah
ibundanya orang-orang yang beriman. Masa pantas seorang anak nggak tahu sama nama ibunya? Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra putri Nabi kita. Kita nih diperintahkan untuk mencintai kerabat Rasul SAW, mencintai istri-istrinya, mencintai putra putrinya. Kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Antum gimana mau cinta sama anak-anak Rasul SAW kalau ternyata antum nggak tahu siapa saja anak Rasul SAW? Baik, antum sebutkan nama putra putri Rasul SAW. Fatimah, anaknya siapa Fatimah? Ya anaknya Nabi. Nah, Fatimah antum cuma tahu satu. Insyaallah. Tapi nggak apa-apa. Anak kasih hadiah yang kecil banget di sini. Fadhal. Ya memang kalau kita tahu hanya dari Fatimah, anak keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang menjadi keturunan Nabi di masa sekarang ini, mereka jalurnya cuma dari Fatimah. Dari yang lainnya nggak ada. Baik, Fatimah. Yang di sebelahnya. Antum tahu Fatimah juga? Masya Allah. Mau dikasih hadiah juga jemaah? Kayaknya dikasih semua satu masjid. Tapi yang di sebelahnya. Hasan Husain, cucu Rasul. Antum makanya jangan dengar bocoran langsung ngomong gitu kan? Jangan, insyaallah. Orang harus punya prinsip gitu kan. Baik, Hasan Husain anaknya Fatimah. Baik, siapa lagi? Baik, yang di belakangnya. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Fatimah, Zainab, Masya Allah. Satu lagi. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah, ada titipan hadiah. Anda langsung kasihkan ke beliau ya, Masya Allah. Antum dapat double nanti. Baik, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Iya. Jazakallah khair. Baik fikum. Ana kalau lihat kayak gini jadi kepingin makan. Ana izin minum dulu. Bismillah. Baik para jamaah, setelah kita bersalawat untuk Nabi, untuk istrinya, untuk putra putrinya, kita juga menyampaikan salawat Allah untuk sahabat-sahabat Nabi. Yang kita semua harus yakin bahwa Allah telah memilihkan bagi Rasulullah SAW sahabat-sahabat yang amanah. Kalau para sahabat nggak amanah, kita nggak bisa sholat di masjid ini. Gimana kita tahu caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat? Kalau bukan dari sahabatnya. Bagaimana Islam itu bisa sampai ke Mesir? Bagaimana Islam itu bisa sampai ke Palestina? Bagaimana Islam itu bisa sampai ke Romawi, ke Syam? Kalau bukan dari para sahabat Nabi, siapa yang menaklukkan Mesir? Masya Allah. Kalau ustadznya yang jawab, mana kalau Ustaz Ali mau jawab? Enggak enak kan Ustaz. Dia enggak jawab, anak kasih aja langsung Ustaz. Baik, sebelah situ. Siapa yang menaklukkan Mesir? Karena Ustaz tadi sudah benar jawabannya, makanya anak kasih hadiah. Siapa yang sebelah sana jemaah? Nah, fadhal. Amr bin As. Subhanallah. Islam tuh masuk ke Mesir lewat sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu taala anhu, masyaallah. Antum kira. Baik. Di masa siapa ditaklukkannya Mesir? Di masa siapa? Siapa? Ada khilaf di antara para ulama. Kita baru bicara masalah. Kalau udah antum beda pendapat gimana? Mau dikasih hadiah gitu kan. Baik. Di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu Mesir tak
Kemudian di masanya Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana ketika sebagian umat Islam murtad, maka Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan untuk menyelesaikan fitnah yang terjadi pada masa itu. Di masa Utsman bin Affan, Islam itu sampai ke mana? Sampai ke Kabul, sampai ke Azerbaijan. Di masanya Utsman bin Affan. Kalau nggak ada mereka, kalau dikatakan para sahabat Nabi nggak amanah, gimana mereka menyampaikan agama Allah ini? Kemudian di masa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah SAW. Kalau kita lihat sahabat Nabi yang 4 ini, 2 mertua, 2 menantu. Abu Bakar mertua Rasulullah SAW, Umar mertua Rasulullah SAW, Utsman menantu Nabi 2 kali. Enggak ada. Ulama mengatakan Utsman itu mendapatkan gelar Dzun-Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Tidak ada sepanjang sejarah, mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW, seorang lelaki yang menikah dengan 2 putri Nabi, kecuali Utsman bin Affan. Utsman menikah dengan siapa? Dengan Ruqayyah Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah termasuk menantu Nabi yang paling dicintai. Kenapa? Karena dia dari Ali ini keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali menikahi putri yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Muhammadin binti Sayyidil Bashar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 wanita yang paling mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Anak kasih hadiah yang bisa jawab. Masya Allah, yang di situ yang angkat tangan. Nah, yang pertama Maryam. Anaknya siapa Maryam? Anaknya siapa Maryam? Masya Allah, Maryam binti Imran. Yang kedua Asia binti Muzahim istrinya Fir'aun. Yang ketiga Khadijah. Yang keempat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita senantiasa bersolawat untuk mereka semua, karena sahabat Nabi bersama keluarga Nabi, bersama istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka adalah pilar-pilar agama yang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan keluarga Nabi sama sahabat Nabi, nggak mungkin dipisahkan. Kacau kita belajar agama, karena kita semua yakin mereka saling mencintai dan mereka bersama-sama menegakkan la ilaha illallah di seluruh penjuru dunia. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 25 Jumadal Akhirah. Berarti Ramadan tinggal berapa hari lagi? Coba. Ana mau tanya nih. Baik. Antum yang di situ, nah, masya Allah. Sebutkan bulan-bulan Islam. Antum Muslim kan? Baik, masya Allah. Yakin ada Muslim. Sebutkan bulan-bulan Islam yang 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Masya Allah. Semua orang Pasuruan saya yakin kayak gini. Hafal sama 12 bulan Islam itu, masya Allah, masya Allah. Para jamaah, kita tahu Pasuruan ini kota santri, gitu kan. Dan saya benar-benar mungkin hanya satu kota yang kalau masuk Pasuruan itu ada Asmaul Husna. Iya, Pasuruan. Kemudian nama jalannya pakai bahasa Arab. Di Bangil itu kalau masuk kita lihat nama jalan, masya Allah. Maka seharusnya kita pun melestarikan penanggalan Islam, penanggalan Hijriah. Hari ini kita tanggal 25 Jumadal Akhirah 1437 Hijriah. Kita sudah berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa tahun yang lalu? Mana kasih hadiah? Hah? 1437. Masya Allah.
Nah, 1426, Masya Allah. Fadhalan tuan bilang. 1426. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Tinggal para jemaah, kita paling tidak melupakan penanggalan Hijriah. Walaupun di Indonesia penanggalan yang dipakai adalah penanggalan Masehi, tapi kita sebagai kaum muslimin memiliki identitas Muslim, anak Muslim. Sekarang alhamdulillah kaum muslimin semakin memakmurkan masjid. Maka mudah-mudahan masjid-masjid kita juga menggunakan penanggalan Hijriah. Barakallahu fikum. Baik. Kita masuk ke tema kita tentang sikap bijak ketika beda pendapat. Karena kita mau bedah mau bedah majalah Al-Ihsan, maka paling tidak semuanya bisa kita bahas. Ada beberapa poin penting yang harus kita bahas dalam masalah ini. Ada tulisan dari Ustadz kita, Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali. Beliau menulis tentang menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Kemudian Ustadz kita juga, Ustadz Abu Ghazi, beliau menulis tentang khilafiyah di dalam masalah akidah. Kemudian ada pembahasan lain menyikapi perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Kenapa penting bagi kita mengetahui bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh seorang muslim ketika beda pendapat. Di dalam masyarakat umum ada dua sikap yang diambil. Yang pertama berlebihan, yang satu cuek. Yang satu berlebihan, masalah kecil pun ribut, dibesar-besarkan. Sehingga terkadang membuat mereka berantem gara-gara masalah yang para ulama dulu nggak ada berantem. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam kitab Tabaqat Hanafiyah, Tabaqat Ulama al-Ahnaf. Ketika dia sholat di masjidnya Abu Hanifah, kita tahu Imam Syafi'i berpendapat kunut itu wajib dalam sholat. Dan beliau mengatakan jahar bismillah, mengeraskan bacaan bismillah. Ketika beliau jadi imam di masjidnya Abu Hanifah, subhanallah, beliau tidak kunut dan beliau tidak menjaharkan bismillah. Nggak ada yang ribut. Muridnya Abu Hanifah, Muhammad ibn Yusuf, ketika dia sholat menjadi makmumnya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini sangat cinta dengan Imam Malik. Dalam pendapat Imam Malik, orang yang habis hijamah, habis berbekam, keluar darah, dia nggak batal wudunya. Dalam mazhab Abu Hanifah, batal wudunya. Harun ar-Rasyid jadi imam habis berbekam. Makmumnya Muhammad bin Yusuf. Abu Yusuf, bukan Muhammad Yusuf, Abu Yusuf. Jadi makmumnya sholat. Padahal dia tahu menurut pendapat dia imamnya ini batal, nggak punya wudu. Menurut pendapat dia, tapi dia menghormati. Subhanallah. Ulama Madinah, Imam Malik bin Anas. Kita tahu beliau berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk awal surat Al-Fatihah. Tidak termasuk awal surat Al-Fatihah. Boleh dibaca, boleh nggak dibaca. Nggak dibaca pun secara sir nggak ada masalah. Itu pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Orang-orang Syafi'i ketika datang ke Madinah, mereka jadi makmum bersama imam yang tidak baca bismillah. Dan nggak ribut. Kita kadang-kala karena kekurangan ilmu membuat gaduh di masyarakat, akhirnya polisi jadi ribut. Polisi harus jagain gara-gara ini imamnya nggak mau baca bismillah. Dipanggil polisi, kata dia. Iya, karena masyarakat ini nggak paham. Ternyata ini khilaf yang boleh sebenarnya. Pernah ada seorang jemaah haji pulang haji biasanya dijadikan imam kan.
Selama dia haji di Mekah Madinah, nggak pernah dengar imamnya baca bismillah keras. Akhirnya dia pulang, masyarakat ngomong, mari bapak, teti imam bismillah. Bismillah kata dia. Alhamdulillah, nggak baca bismillah dia. Makmumnya sholat lagi. Makmumnya sholat lagi. Kata dia, nggak sah ini. Kenapa? Karena nggak baca bismillah imamnya. Kata imamnya, loh kalau sampean ngulangin lagi sholatnya, nanti kalau haji sholat 2 kali terus sampean. Karena imamnya di Mekah Madinah nggak ada yang baca bismillah. Betul. Apa betul? Mereka belum ada yang berangkat haji. Betul, coba tanyakan. Ditanyakan betul. Ternyata di Mekah Madinah mereka baca langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita lihat ternyata itu tidak membuat para ulama beda pendapat sampai berpecah belah. Karena mereka paham sikap yang harus diambil itu bagaimana. Jangan sampai membesar-besarkan masalah yang memang seharusnya ditoleransi. Walaupun beda pendapat. Sebagian ulama dalam mazhab Hambali, makan onta itu membatalkan wudu. Bagaimana sekarang kalau orang mazhabnya Hambali, imamnya Syafi'i? Kadang-kadang habis makan bareng, habis maghrib makan bareng onta, yang mazhab Hambali wudu. Yang mazhab Syafi'i langsung jadi imam Allahu Akbar. Sholat enggak kira-kira yang mazhab Hambali? Ketika, enggak sah sholatnya. Nunggu. Itu terjadi. Yang seperti ini pernah terjadi di Masjidil Haram. Ketika orang-orang hidup dalam kegelapan taklid dan fanatisme terhadap golongan, di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab. Gantian sholatnya. Yang mazhab yang pertama mazhab apa? Coba siapa yang bisa ngurutkan 4 mazhab itu? Nak kasih hadiah. Masya Allah, fadhal. Yang pertama Abu Hanifah. Kapan meninggal Abu Hanifah? 150. Baik. Antum belum lahir waktu itu. Baik. Yang kedua Imam Malik bin Anas. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Hambali. Masya Allah. Itulah imam yang 4. Kayaknya harus ada yang dekat sama ana di sini jamaah. Antum dekat ke ana sini. Nah, biar nolongin ana bagi hadiah. Dan itu imam yang 4. Ana kok lupa apa yang mau diomongkan jamaah. Sampai mana tadi kita? Mihrab. Nah, mihrab. Mihrab yang 4 di Masjidil Haram itu gantian. Jadi yang sholat pertama madhab Hanafi. Yang madhab lainnya nunggu. Kenapa? Karena takut ini imamnya menurut kita batal wudunya. Kalau menurut kita batal wudunya, gimana kita sholat dengan imam yang gak punya wudu? Gak sah, kata dia. Tunggu biar dia sholat sendiri sama jamaahnya. Kemudian nanti ada madhab kedua, madhab ketiga, madhab keempat. Dan itulah umat Islam jadi lemah sekali. Karena mereka saling bertikai. Yang kedua, kelompok kedua di masyarakat kita ini yang meremehkan perselisihan. Udahlah ente. Apa sih bedanya ente sama liberal? Kita tahu orang-orang liberal umumnya sekarang mengatakan mereka mendukung LGBT. Mereka yang jadi pendukung, jadi corongnya LGBT. Atau khilafnya kita dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah kan sama kiblatnya. Kenapa harus diributkan? Ternyata kita harus tahu, ini Ahmadiyah ngaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dan MUI sudah mengeluarkan fatwa. Mereka itu sesat. Masih ada yang mau meremehkan perbedaan itu. Umpamanya ada orang-orang pernah ada di Jakarta yang mengaku titisannya Maryam. Siapa? Lia Eden. Sebagian umat Islam mengatakan, udah ente ada apa ribut-ribut sama mereka sih? Mereka ini muslim juga, sholat juga. Ini perbedaannya gak bisa ditoleransi. Engkau jangan meremehkan perbedaan yang modelnya seperti ini. Sampai ada seorang tokoh dari Universitas Islam menulis buku, judulnya Lobang-Lobang Hitam Agama. Dia mulai menjelaskan bahwa Al-Quran ini bikinannya Muhammad SAW. Quran ini bukan firman Allah.
Sampai dia mengatakan andai kata Pak Harto hidup lebih lama, disebutkan dalam bukunya, niscaya Pancasila akan menyaingi Al-Quran Karim. Na'udzubillah. Apakah kita akan mengatakan, oh ini inti toleransi lah, jangan. Enggak, ini nggak bisa toleransi. Kemudian khilaf-khilaf lain, umpamanya satu kelompok mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Subhanallah, mertuanya Nabi kafir. Yang menemani Nabi dalam Gua Hira, yang menjadi khalifah setelah Nabi, yang karena sebab dia Islam jadi kokoh dikatakan kafir. Mana bisa kita toleransi? Maka dalam masalah khilaf ini kita harus bijak, harus meletakkan sesuatu di tempatnya. Kapan khilaf yang seharusnya kita toleransi, kapan khilaf yang seharusnya kita tidak toleransi. Dan para pejabat negara pun memahami hal itu. Dia melihat kondisi-kondisi masyarakat, oh yang seperti ini tidak bisa toleransi, harus diselesaikan. Kalau dibiarkan orang-orang yang mengaku nabi, sudah berapa nabi di Indonesia? Di Cianjur, MUI-nya ngomong ketika saya ke Cianjur, dia cerita, Ustadz di sini ada satu orang ngaku Nabi Idris, titisannya Nabi Idris. Rusak Islam kalau mereka dibiarkan. Kalau model aliran yang seperti Santoso apa Santoso? Santoso yang di mana? Yang di Poso. Kalau mereka udahlah, mereka kan sama-sama Islam, nggak bisa, mereka merusak nama Islam. Umpamanya kita bicara tentang ISIS, tentang aliran-aliran yang gampang mengkafirkan, yang mereka adalah dari sekte Khawarij, kita katakan udah nanti ada apa ribut? Sama-sama kiblatnya Ka'bah. Hajinya sama-sama ke sana, sholawatnya sama, syahadatnya sama. Kenapa diributkan? Tidak ada pemikiran-pemikiran yang tidak boleh ditoleransi. Bayangkan orang-orang Khawarij di masa Utsman bin Affan, mereka mengkafirkan Utsman. Utsman dikafirkan dan sampai dibunuh. Di masa Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan sampai dibunuh Ali bin Abi Thalib. Yang model seperti ini nggak bisa ditoleransi. Maka kita harus belajar. Umat Islam harus belajar. Dan kita tahu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tentunya kewajiban ini sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang menjadi pedagang, ya kau harus belajar bagaimana pedagang yang muslim. Yang menjadi pegawai, kau harus belajar bagaimana menjadi pegawai yang muslim. Saya ingat teman-teman di Astra Jakarta, itu pemiliknya non-muslim. Pemiliknya itu Jepang ketika itu, general manajernya. Pengajian Islam diperbolehkan kapan aja mau. Ditanya, kenapa kau membolehkan itu? Kata dia, setelah orang-orang Islam ini hadir di pengajian, pencurian berkurang. Iya. Ini general manager tidak berpikir agama, enggak. Dia berpikir, oh orang Islam lek kena, gak nyolong. Ya nggak apa-apa, biar belajar agama mereka. Betul, orang Islam kalau belajar agama yang benar, dia tidak akan jadi teroris, nggak bakal. Kalau ada orang berpikir orang Islam kalau sering ke masjid jadi teroris, nah salah. Biasanya yang jadi teroris itu ngaji sekali, terus nggak pernah hadir lagi. Itu jadi teroris. Tapi kalau dia hadir, karena ilmu ini kan berjenjang. Kita ambil 1, 2, 3, 4. Ada orang tahu 1. Saya masih ingat di Medina, ada seorang syekh menjelaskan tentang satu permasalahan. Ada anak muda yang kata, Ustaz, kenapa kita tidak berjihad sekarang? Kenapa kita tidak bunuh orang-orang kafir? Allah katakan, waqatilul musyrikina kafah. Bunuhlah orang-orang kafir semuanya, orang-orang musyrik semuanya. Ini anak muda biasa, semangat. Terus Syekh tanya, ente sekarang kenapa nggak sholat? Kan Allah mengatakan wa aqimus sholat, dirikan sholat. Kenapa ente sekarang nggak sholat? Ya belum waktunya sholat, kata dia. Kan sholat ada syaratnya, ada apa? Kata Syekh, seperti itu pula jihad. Ada syaratnya, ada waktunya. Ketika masuk waktunya ada jihad. Seperti kau sholat, perintah-perintah dalam Al-Quran itu juga ada penjelasannya. Enggak serta-merta langsung diamalkan, rusak akhirnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala kita berbicara tentang perselisihan, perbedaan pendapat, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan itu. Itu sudah takdir Allah. Di surat Hud ayat 18 dan 19. 118 119. Allah mengatakan, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah." Andai kata Allah berkehendak, Allah akan jadikan, andai kata Rabbmu, ada satu makna yang seharusnya kita fahami. Rabb, banyak di terjemahan bahasa Indonesia Tuhan diterjemahkan seperti itu. Rabb bukan Tuhanmu. Tapi Rabb ini memiliki makna yang lebih dalam. Rabb itu adalah pemilik, pencipta, yang mengurusi semuanya. Sehingga tatkala kita mengatakan ya Rabbi, itu makna semua harus hadir. Kau yang ngurusin semuanya, kau bisa menyelesaikan semuanya. Allah mengatakan andai kata Rabbmu berkehendak, Allah akan jadikan semua manusia itu ummatan wahidah, satu umat yang tidak ada perbedaan dan perselisihan, satu. Tapi Allah katakan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimah rabbuka walidzalika khalaqahum. Kata Allah, mereka akan terus berselisih. Manusia akan terus berbeda pendapat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Para jemaah, jadi perselisihan yang terjadi itu kehendak Allah. Ya Ustaz, kalau itu memang takdir Allah, apa kita biarkan? Takdir Allah itu ada dua. Ada takdir yang Allah cintai, ada takdir yang Allah kehendaki secara penciptaannya, tapi Allah benci. Orang kafir bisa kafir karena Allah berkehendak, tapi Allah suka dengan kekafiran. Tidak, Allah benci dengan kafiran. Dan masalah perselisihan, Allah tidak suka dengan perselisihan itu. Kenapa ada perselisihan? Untuk menguji kita. Kita mau ikut yang mana? Ikut yang benar? Ikut yang salah? Ikut kebanyakan orang atau ikut Allah Subhanahu wa taala? Tidak sedikit orang yang mengatakan, ya udah Ustaz, ana ikut yang banyak Ustaz. Belum tentu yang banyak itu benar. Belum tentu. Belum tentu yang sedikit salah. Karena kebenaran itu ada ukurannya. Ukurannya apa? Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Kemudian kalau kita melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Berarti Nabi udah dikasih tahu sama Allah, perselisihan akan terjadi, dan bukan sedikit, banyak perselisihan. Lalu apa Nabi diam? Enggak. Nabi memberikan solusi kepada kita. Ketika terjadi perselisihan yang baik, kau jangan diam aja. Cari yang benar. Terus carinya di mana? Di Rasul SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasul SAW. Kalian ketika ada perbedaan pendapat, perselisihan, kalian cari sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Kalian pegang dan kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Kita diperintahkan untuk kembali kepada sunnah. Kemudian ketika sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya masih banyak masjid di Indonesia ini yang membiasakan jamaahnya beda pendapat. Dari mana tampak? Dari soft sholatnya. Kadang-kala orang ke masjid, Masya Allah, pulang dari Mekah, beli sejadah harganya 200 real, yang gede, sholat di masjid. Nama itu sejadah bisa buat 2 orang, tapi dia kuasai sendirian. Ketika ada orang yang naik ke sejadahnya, mau nempelkan, kan sunnah Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, la tusawwuna sufukum.
La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Kalian luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian. Kalau tidak, Allah akan bikin berbeda, bertikai antara wajah kalian. Jadi perbedaan di zahir itu menyebabkan perbedaan di hati. Kadang-kadang orang membiarkan. Makanya kalau sudah ada orang yang mau meluruskan safnya, naik ke sejadah kita yang baru beli, itu kadang-kadang kita sholat Allah Akbar. Lihat, siapa ini? Ada mahal sejatuhnya inti. Allahu Akbar. Itu sudah mulai terjadinya perbedaan dan dibiasakan di masyarakat kita. Kadang-kadang imam, ingat imam ini tugasnya besar sekali. Kalau kita bicara imam kota Pasuruan adalah Bapak Bupati. Imam keamanan adalah Bapak Kapolres. Imam sholat adalah imam tuh. Kalau engkau ingin umatnya itu tidak bertikai, luruskan safnya. Para jemaah kita lihat, ketika orang rapat safnya, padahal dia ada kebencian dengan saudaranya, mungkin dia nggak suka sama saya. Tapi ketika nempel tuh kaki, Allah akan bikin hati itu hilang. Kebencian itu hilang. Kenapa? Apa beda aku sama dia? Aku sama-sama terbuat dari tanah dan aku hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah persatuan umat Islam. Kalau ingin kita bersatu, salah satunya shaf itu. Nabi tidak menginginkan perselisihan itu terjadi, tapi sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Sesungguhnya yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian itu hancur